Salam Indonesia, Des Purba mempersembahkan rekonsiliasi bank. Kali ini kita membahas perusahaan dan atau bank sama-sama melakukan kesalahan. Ini adalah komponen terakhir dari rekonsiliasi bank. Terlebih dahulu kita ketahui jenis-jenis kesalahan. Pertama, penerimaan dicatat terlalu kecil. Yang kedua, penerimaan dicatat terlalu besar. Yang berikutnya, pengeluaran dicatat terlalu kecil. Kalau di sini tadi penerimaan, kali ini pengeluaran. Yang berikutnya adalah pengeluaran dicatat terlalu besar. Bagaimana cara melakukan rekonsiliasi untuk 4 jenis kesalahan ini? Kita perhatikan cara merekonsiliasi yang pertama, penerimaan dicatat terlalu kecil, artinya saldo yang disampaikan tentu kecil. Supaya normal kita harus tambahkan. Untuk kesalahan yang ini, penerimaan dicatat terlalu besar. Kalau penerimaan dicatat terlalu besar, berarti saldo yang disampaikan pun kebesaran atau terlalu besar. Cara merekonsiliasinya, saldo tersebut perlu dikurang. Untuk pengeluaran yang terlalu kecil, cara merekonsiliasinya, kita ingat, kalau uang keluar dicatat terlalu kecil, artinya saldo menjadi besar. Cara merekonsiliasinya, saldo perlu dikurang. Kemudian untuk kesalahan yang berikut, kalau pengeluaran dicatat terlalu besar, cara merekonsiliasinya, kita ingat, kalau pengeluaran dicatat terlalu besar, itu menyebabkan saldo menjadi kekecilan atau terlalu kecil. Cara merekonsiliasinya, ya saldo perlu ditambah. Jadi ini saja yang perlu kita ingat untuk rekonsiliasi perusahaan dan atau bank sama-sama melakukan kesalahan. Contoh, PT Sinar Khatulistiwa mempunyai saldo dana di rekening giro 300 juta per akhir Oktober. Itu sama dengan per awal November. Kita lihat rekening korannya dari 1 November sampai 30 November. Di catatan PT Sinar Khatulistiwa, yaitu di akun Nusantara Bank, juga memperlihatkan saldo 300 juta. Mari kita lihat yang berikutnya. Asumsi transaksi dalam bulan November. Yang pertama, dibayar utang kepada Produno dengan menerbitkan cek, maksudnya ini ya, 150 juta. Tapi bank mencatat 105 juta. Nah, di sini siapa yang salah? Pihak bank membukukan yang keluar itu adalah 105 juta, berarti bank yang salah. Bank mengurangi dana kita 105 juta di debit, sementara perusahaan tentu tetap akan mencatat 150 juta dalam hal ini. Menurut catatan perusahaan, dana di bank tinggal 150 juta, sementara menurut catatan di rekening koran masih 195 juta. Artinya apa? Pengeluaran dicatat terlalu kecil oleh bank. Kemudian asumsi transaksi yang berikut. Transfer dari Puri Brantas 210 juta, dicatat perusahaan 201 juta. Kita lihat transfer dari Puri Brantas 210 juta. Sehingga menurut catatan bank di rekening koran, dana menjadi 405 juta. Sementara transfer dari Puri Brantas itu adalah 201 juta. Yang salah dalam hal ini, perusahaan mencatat 201 juta. Sehingga semakin berbeda saldonya. Yang berikut, setoran ke bank 200 juta. Kita lihat di sini hanya 20 juta. Kenapa? Karena bank mencatat 20 juta. Perusahaan tetap mencatat 200 juta. Di sini saldo menjadi 551 juta, sementara di sini 425 juta. Yang terakhir, transfer dana ke Medan Konkrit 350 juta. Tetapi perusahaan hanya membukukan 305 juta. Perusahaan salah mencatat. Bank betul ditransfer dana ke Medan Konkrit, berarti dana perusahaan berkurang di sini menjadi 75 juta, sementara pihak perusahaan mencatat dengan salah 305 juta sehingga saldonya menjadi 246 juta. Dari informasi ini kita buat informasi soal seperti berikut ini. Saldo akun Nusantara 246 juta, sementara rekening koran memperlihatkan saldo kredit 75 juta,
per 30 November. Menurut catatan perusahaan 246 juta dan menurut rekening koran 75 juta, di mana penyebab selisih pertama. Dibayar utang kepada Produno 150 juta, tapi bank mencatat 105 juta. Yang salah siapa? Yang salah bank. Artinya di rekening koran pengeluaran terlalu kecil. Kalau pengeluaran terlalu kecil, itu menyebabkan saldo akhirnya terlalu besar atau kebesaran. Supaya cocok catatan perusahaan dengan catatan bank, maka saldo bank ini harus kita kurangi 45 juta, sebesar selisihnya ini tadi. Untuk yang kedua, transfer dari Puri Brantas 210 juta, perusahaan mencatatkan 201 juta. Transfer dari Puri Brantas berarti ada uang masuk 210 juta, perusahaan mencatatkan 201 juta. Penerimaan terlalu kecil. Supaya saldo menurut catatan perusahaan dan rekening koran bisa cocok atau sesuai, kita tambahkan sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Transfer masuk terlalu kecil dari Puri Brantas. Yang berikut, setoran ke bank 200 juta. Bank mencatat 20 juta. Yang salah siapa dalam hal ini? Yang salah adalah bank. Setoran 200 dicatat 20 juta, berarti uang masuk dicatat terlalu kecil. Kalau uang masuk dicatat terlalu kecil, menyebabkan saldo juga kekecilan atau terlalu kecil. Supaya normal bagaimana? Kita tambahkan sebesar 180 juta, yaitu sebesar yang kekecilan. Yang berikut, transfer dana ke Medan Konkret 305 juta, dicatat perusahaan 305 juta. Pertama harus kita ketahui, yang melakukan kesalahan adalah pihak perusahaan. Uang keluar 350, dicatat 305. Itu artinya uang keluar terlalu kecil atau kekecilan. Kalau uang keluar kekecilan, itu menyebabkan saldo kebesaran. Supaya cocok antara kedua catatan ini, maka saldo menurut perusahaan harus dikurangi sebesar 45 juta, yaitu transfer keluar terlalu kecil 45 juta. Hanya 4 poin ini saja kita buat sebagai ilustrasi. Kita lihat di sisi catatan perusahaan, penambahan 9 juta, pengurangan ada 95 juta. Di sisi bank, penambahan 180 juta dan pengurangan 45 juta. Kita total di catatan perusahaan sekarang saldonya 210 juta setelah direkonsiliasi. Di pihak bank juga 210 juta. Sudah sama. Nah, untuk yang ini belum dicatat oleh perusahaan, saatnya kita catatkan jurnal penyesuaiannya. Transfer masuk, itu transfer masuk kan dari piutang Nusantara Bank 9 juta, kreditnya piutang usaha 9 juta. Kemudian yang berikut, transfer dana ke Medan Konkret itu untuk utang. Utangnya dicatat terlalu kecil, kita tambahi lagi. Hutang berkurang 45 juta dan bank juga berkurang 45 juta. Demikianlah bagian terakhir dari rekonsiliasi bank. Untuk lebih memahami rekonsiliasi bank, kita lihat contoh soal berikut ini. Pada saat akan menyusun laporan keuangan tahunan per 31 Desember, akun Bank BNI memperlihatkan saldo debit 39 juta 60.000. Sementara rekening koran yang diterima dari bank memperlihatkan saldo 131 juta. Rekonsiliasi kita buat per 31 Desember. Menurut buku 39.060.000, menurut catatan bank yang terlihat di rekening koran 131 juta. Hasil rekonsiliasi antara kedua saldo memperlihatkan penyebab selisih sebagai berikut. Pertama, bank mengkreditkan rekening perusahaan untuk jasa giro 2.400.000. Bank sudah mengkreditkan, bank sudah menambahkan dana kita. Kita belum, perusahaan belum. Supaya normal, catatan menurut perusahaan harus kita tambah 2.400.000. Inilah dia. Kemudian penyebab selisih yang berikutnya adalah Kriya Pratama
mentransfer dana ke rekening perusahaan untuk membayar hutang mereka per 30 Desember 65 juta. Kriya Pratama mentransfer ke bank, perusahaan belum tahu. Saatnya sekarang harus disesuaikan. Transfer dari Kriya Pratama 65 juta. Yang berikut, bank membebankan rekening perusahaan untuk biaya administrasi 100.000. Bank sudah mengurangi tadi, perusahaannya belum. Saatnya kita lakukan rekonsiliasi, biaya administrasi bank 100.000. Yang berikut, bank mendebetkan rekening perusahaan untuk pajak penghasilan atas jasa giro 360.000, kita bukukan, kita rekonsiliasi dengan meletakkan sebagai unsur pengurang. Kenapa? Karena bank sudah mengurangi, perusahaan belum, saatnya kita kurangi. Yang berikut, cek dari Metro Property senilai 30 juta, tidak cukup dana dan kita harus terima kembali. Perusahaan sudah terlanjur membukukan sebagai setoran. Jadi setoran yang sudah dicatatkan itu atau dibukukan itu kita batalkan. Setoran menambahi modal, untuk membatalkannya kita kurangi. Setoran menambahi saldo, untuk membatalkannya kita kurangi saldo tersebut. Cek dari Metro Property, tidak cukup dana 30 juta, kurang. Yang berikut, kasir telah menyetorkan secara tunai 15 juta per 30 Desember. Namun tidak masuk ke dalam rekening koran karena disetorkan setelah lewat jam layanan kas di Bank BNI. Setoran ini baru dibukukan pada hari kerja berikutnya. Perusahaan sudah anggap itu sebagai suatu setoran ke bank. Tapi karena kita terlambat dan hubungan kita baik dengan Bank BNI, kita titipkan saja dan baru dibukukan pada hari kerja berikut. Bank belum menambahkan, perusahaan sudah. Maka kita harus tambahkan catatan bank 15 juta. Kemudian yang berikut, hasil penjualan tunai hari ini 30 juta sudah dipersiapkan untuk di-store pada hari kerja berikutnya. Per 31 Desember hasil penjualan tunai itu ada 30 juta sudah dipersiapkan untuk di-store pada hari kerja berikutnya. Kebijakan perusahaan menetapkan bahwa hal ini sudah dapat dibukukan sebagai setoran ke bank. Jadi perusahaan sudah mencatat sebagai setoran, bank belum. Loh, kenapa belum? Ya, karena memang belum disetor. Kita harus ingat yang 15 juta sudah disetor ini saja, belum dibukukan, apalagi yang memang sama sekali belum kita setorkan, hanya sudah dipersiapkan. Kita tambahi 30 juta. Perusahaan telah menerbitkan cek nominal 70 juta dan menyerahkan kepada PT Widya Graha untuk membayar utang per 26 Desember. Di rekening koran belum ada pencairan yang dilakukan oleh PT Widya Graha. Berarti cek itu masih di tangan Widya Graha, masih beredar. Perusahaan sudah menganggap sebagai suatu pengeluaran, bank belum mencatat, sekarang saatnya kita kurangi saldo menurut rekening koran 70 juta. Kemudian yang terakhir, perusahaan telah menerbitkan dan membukukan cek nominal 30 juta untuk diserahkan kepada Direktur Marketing untuk biaya perjalanan ke Eropa dalam pertengahan Januari depan. Jadi dalam hal ini perusahaan akan memberangkatkan bulan depan, dalam hal ini bulan Januari, Direktur Marketing untuk perjalanan ke Eropa. Dibekali 30 juta. Sudah ditulis ceknya dan sudah dibukukan bahwa ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember direktur tersebut belum hadir ke kantor. Itu artinya bank belum mengurangi. Kenapa? Karena ceknya belum diserahkan kepada direktur. Yang 70 juta saja ini sudah diserahkan, belum masuk ke bank, apalagi yang belum diserahkan kepada direktur. Perusahaan sudah menganggap sebagai satu pengeluaran dana, sementara bank belum. Agar kedua saldo menjadi cocok atau sesuai, kita kurangi catatan menurut rekening koran. Lalu kita lakukan penjumlahan, penambah di sisi perusahaan 67.400.000, pengurangnya 30.460.000, di sisi bank 45 juta penambahan dan 100 juta pengurangan. Kita total 76 juta di sisi perusahaan,
76 juta di sisi bank, saldo sudah sama setelah dilakukan rekonsiliasi. Kita perhatikan ada 5 item yang belum dibukukan oleh perusahaan dan 4 item yang belum tercatatkan di rekening koran. Yang ini tidak perlu kita urus. Kita perlu menjurnal untuk yang belum dicatatkan oleh perusahaan. Kita mulai yang pertama, untuk jasa giro, Bank BNI pada pendapatan jasa giro 2.400.000, ya, pendapatan bertambah. Kemudian untuk transfer dari Kriya Pratama, Bank BNI 65 juta, sebagai penerimaan dari piutang 65 juta. Yang berikutnya, biaya administrasi yang belum dicatatkan, kita bukukan kreditnya Bank BNI, pajak penghasilan kita kreditkan 360 juta, PPh jasa giro debit dan Bank BNI kredit. Yang terakhir, cek kosong atau cek tidak cukup dana. Ketika terima, kita anggap ini sebagai pelunasan piutang atau penagihan piutang. Sewaktu menerima, kita buat jurnal Bank BNI debit kreditnya piutang usaha. Sekarang kita balikkan, piutang usaha debit kreditnya Bank BNI. Demikianlah gambaran mengenai rekonsiliasi bank, dan semua komponen rekonsiliasi telah kita bahas. Terima kasih, salam Indonesia.